Teman-teman masih ingat tidak ketika orang-orang menyebutkan Kang Deddy pencitraan dikarenakan Kang Deddy ngonten. Tetapi ada satu politikus kaliber terkenal, menasional, Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Basuki Cahayapurnama ya namanya kalau tidak salah, atau Ahok. Dia memberikan pembelaan kepada KDM ketika ditanya dalam sebuah podcast bagaimana pandangan Bapak tentang Kang Deddy yang apa-apa di kamera dikontenin, ditransparansikan. Jujur jawaban Ahok memang harus begitu. Khususnya kata Ahok, ketika saat pejabat bekerja. Kenapa itu disampaikan oleh Ahok? Karena orang cerdas, orang pinter, orang yang sayang pada bangsa ini, menyukai kinerja-kinerja yang dilakukan oleh pemimpin yang dilakukan secara terbuka. Tidak mungkin ada orang yang cinta pada bangsa ini ketika melakukan transparansi kinerja kok dininyirin, dikatakan pencitraan. Kan itu logika yang sinting, logika sungsang namanya itu. Ya, sudahlah, kita lihat saja beberapa hal menarik di sini. Wacana duet Kang Deddy dan Ahok untuk maju di Pilpres kian ramai diperbincangkan netizen, mengingat sosok di antara keduanya dikenal begitu tegas. Ahok dengan gaya bicaranya yang belak-belakan vokal dalam menentang sistem birokrasi kotor, sementara Kang Deddy dikenal dengan gaya pendekatannya yang humanis namun tetap tegas. Bisa dibilang sebuah kombinasi antara nyali dan hati. Namun perbincangan ini memicu spekulasi publik. Ada yang setuju, ada pula yang menginginkan Kang Deddy Mulyadi lur, jika benar-benar lur disandingkan oleh Ahok lur di Pilpres 2029 lur dan menang lur menjadi presiden, saya yakin lur 100% lur Indonesia akan menjadi negara maju lur. Karena lur pasti lur dalam program-program pemerintahannya lur akan dibuat transparansi anggaran lur, sehingga lur para koruptor tidak bisa berkutip lagi lur, atau lur minim korupsi lur. Gimana lur menurut pendapat sampean lur? Keting lur. Ini sedang seru dibicarakan oleh netizen mengenai duet KDM dan Ahok. Ini katanya duet maut 2029 untuk presiden dan wakil presiden. Kalian setuju nggak? Satu, KDM dikenal dengan sosok yang dekat dengan rakyat, sedangkan Ahok dikenal dengan sosok yang tegas dan Alasan nyata kenapa Ahok pengen punya kekuasaan lagi. Kamu lebih enak mana? Sekarang apa dulu jadi gubernur? Saya bilang tergantung, enak buat siapa? Kalau enak buat pribadi, enakan sekarang saya bilang. Orang mau kasih saya apapun, saya boleh terima. Nggak ada gratifikasi. Naik pesawat private jet teman juga boleh. Semua nggak ada gratifikasi. Nggak ada beban. Tapi yang nggak enaknya apa sekarang saya bilang? Orang minta bantuan saya nggak punya dana taktis lagi bantu orang. Dulu bayangin ya kalau kita jadi pejabat. Rumah sakit kurang pasien, wah orang serasar gitu. Langsung saya panggil, bikinin tambah ruangan. Nggak bisa pak, mau tender mau apa? Saya cari ketemu. Kenapa nggak desain and build? Nggak ada aturannya. Saya datangin Pak Kuntoro, kan UKP 4. Pak Kuntoro almarhum ini teman baik bapak saya. Kuntoro Mangku Subroto. Oh, oke. Pak Kun, ini nggak ada aturan gini-gini. Dia telepon Pak Agus Raharjo, Pak. Depan saya nih, Gus, ini depan saya Basuki nih. Dia nggak tahu apa. Sebagai kepala ini, ketua UKP 4. Itu bukan Pak Agus Raharjo-nya? Iya, dia LKPP. Saya nggak mau tahu, bikinin buat Basuki. Dia maunya desain and build. Jadi provinsi pertama, jadi rumah sakit sama isi dulu bisa 4 tahun baru beres konsultan. Dengan cara desain build di bawah 2 tahun langsung bisa masuk orang pak. Saya langsung bangun di Pasar Minggu, bangun di Koja Tama bisa 1000 bed tuh, Parakan. Nah itu enak. Terus apa lagi grup? Orang lapor sama saya, Pak ini ada orang gerobak pak, orang sakit di gerobak. Waduh. Kirim saya. Saya langsung kirim ke grup kesehatan. Langsung siap, terus langsung laporan, mohon maaf pak, KTP-nya bukan Jakarta. Gua nggak mau tahu KTP Jakarta aja, kurang ajar. Ini orang bantu pokoknya. Wah langsung bantu. Terus nggak ketolong meninggal. Meninggal gimana pak? Lu punya ambulan, lu punya mobil jenazah, kenapa nggak antar pulang ke Jawa? Nggak usah bayar. Itu enaknya. Iya, bisa membantu orang. Bisa langsung membantu ya. Terus saya punya bantuan itu ya. Saya tiap bulan itu uang operasional itu bisa habis 1 miliar lebih, itu habis untuk tebus ijazah. Jadi banyak orang susah, udah lulus nggak bawa ijazah asli, utang 3-4 juta. Lalu dia mau kerja mau ngelamar susah, itu lapor ke saya bayarin.
Nah yang gawatnya saya masuk ke tahanan, orang minta juga terus. Serius ini Pak. Waktu ditahan. Kan orang tahunya saya kan. Sampai hari ini Pak, Bapak kalau periksa HP saya Pak, pasti aja minta bantuan Pak. Jadi sampai sekarang saya masih ada pegawai yang akan pergi ngecek, bener nggak? Begitu tadi ada yang ngadu lagi, nggak bisa bayar kos. Janda, dia kerja mengangkut Gojek, motor, nggak cukup. Motor rusak, dicek betul. Ini gila sih, 2029 belum mulai, tapi nama-nama pasangan ini udah bikin politik Indonesia menjadi panas. Nama pasangan yang pertama adalah Ahok dan Shirley Tjoanda. Yang kedua ada KDM dan Shirley Tjoanda. Yang ketiga ada KDM dan juga Ahok. Bayangkan kalau salah satu duet ini benar-benar terjadi dan terwujud 2029. Ahok yang dikenal sebagai orang yang sangat keras, berani, dan gak takut lawan siapapun. Ada KDM yang juga kuat untuk rakyat bawah, gaya bicaranya dekat dengan masyarakat. Sedangkan Shirley Tjoanda muncul dengan image yang muda, elegan, dan dianggap membawa wajah baru untuk Indonesia Timur. Nah, yang bikin menarik, setiap pasangan ini punya chemistry yang sangat berbeda. Ahok dan Shirley bisa menjadi perpaduan otak keras dan juga pendekatan yang humanis. KDM dan Shirley berpotensi kuat untuk anak muda dan juga rakyat akar bawah. Tapi kalau Ahok dan KDM bersatu, ini bukan lagi sebuah kampanye. Ini menjadi perang pengaruh. Dua figur dominan, dua pemimpin yang sama-sama kuat, dan dua-duanya terbiasa jadi pusat perhatian. Pertanyaan untuk kalian semua. Menurut kalian, pasangan mana yang paling realistis untuk menang di 2029? Tinggalkan komentar di bawah. Dari awal MBG dibuat oleh Presiden Prabowo ya. Gubernur Jawa Barat dan juga Pak Ahok itu sudah mengusulkan lebih baik tidak berupa makanan bergizi, tapi berupa uang. Biarkan orang tua masing-masing yang memasak buat anaknya. Karena para orang tua lah yang tahu selera anaknya masing-masing. Sekarang lihat Bapak di mana-mana berseliweran itu video-video kalau MBG itu banyak yang tidak dikonsumsi oleh murid-murid. Mubazir Pak jadinya. Karena apa? Karena tidak layak untuk dikonsumsi. Banyak yang udah berjamur, buahnya banyak yang udah busuk. Kayak gini kan, akhirnya apa? Tidak bermanfaat. Dan juga jadi ladang korupsi. Lebih baik Bapak digantilah MBG itu berupa uang. Dan orang tua tidak mungkin memakan uangnya, tidak mungkin menyalahgunakan uangnya. Pasti para orang tua memberikan yang terbaik buat makanan anaknya. Ya, tolong didengarkan. Dari Bupati Purwakarta naik jadi anggota DPR lalu menjadi Gubernur Jawa Barat. Gayanya yang nyentrik, bahasanya yang merakyat, aksinya terkadang kontroversial. Tapi satu hal yang gak bisa dibantah nih, Deddy Mulyadi sangat dekat dengan rakyat dan sering membantu. Konon katanya, netizen menilai Deddy Mulyadi cocok jadi Pilpres 2029. Viral pasangan ini guys, KDM dan Ahok diidolakan oleh masyarakat untuk maju menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu 2029 guys. Ada banyak sekali komentar dan dukungan positif guys. Saya baca satu persatu komentarnya guys. Dari Alone, ya Tuhan kabulkan dua orang ini jadi presiden. Wow. Dari Ronald Hutagalung 16, dukung banget 1000%. Haryanto 10, cocok ini calon presiden masa depan. Kita sudah lihat kinerja beliau berdua. Dina Malau setuju 10 juta %. Jenny Semit, saya relawan Pak KDM dan Ahok. Banyak doa dan dukungan, bahkan mau jadi relawannya guys. Mari kita dukung orang yang baik, tegas, jujur, transparan. Jangan sampai lolos guys. Saya pribadi sebagai warga negara Republik Indonesia sangat berharap pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berikut ini, KDM Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dan Kang Ahok Basuki Cahayapurnama bisa duet
maju menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia berikutnya. Karena saya percaya dengan karakter kepemimpinannya KDM, juga karakter kepemimpinannya Ahok, bisa membawa Indonesia menjadi negara yang hebat, bisa membawa Indonesia menjadi negara superpower, dan bisa memberikan pelayanan pendidikan gratis buat masyarakat kecil yang ada di Republik Indonesia ini. Juga bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis buat masyarakat kecil yang ada di Republik Indonesia ini, dan bisa memberantas para koruptor yang ada di Republik Indonesia ini. Juga bisa memberikan kesejahteraan buat semua rakyat kecil yang ada di Republik Indonesia ini. Karena kalau kita mau berharap pada Presiden Republik Indonesia saat ini, kayaknya semuanya hanya omon-omon ya. Semua janji-janji politik yang diteriaki pada waktu kampanye, karena saya juga salah satu masyarakat yang memilih beliau. Semua janji politik yang diteriaki, mulai dari sekolah gratis, pelayanan kesehatan yang gratis ya, memberantas koruptor ya, semuanya tidak ada yang terrealisasi sampai hari ini, terkecuali MBG, program yang membuka ruang untuk para koruptor tetap berkarya. Jadi buat Kang Deddy, KDM, dan Kang Ahok, mudah-mudahan Bapak berdua bisa mempersiapkan diri ya, bersedia maju menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia berikut ini. Kami mendukung Bapak berdua. Merdeka! Kalau ada polling pilpres dilakukan hari ini, maka saya meyakini ada 3 tokoh yang sangat kuat. Pertama, tentu Presiden Prabowo. Yang kedua, KDM. Dia dalam konten-konten yang dia buat, dia dianggap sebagai gubernur yang benar-benar pro rakyat, peduli pada rakyat, memahami kondisi rakyat. Yang ketiga, Purbaya. Pak Purbaya adalah menteri baru yang langsung menarik perhatian masyarakat. Dia dicintai masyarakat karena dianggap kebijakan yang dilakukan Purbaya itu benar-benar peduli pada rakyat. Dan dia sedang memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan dianggap berhasil walaupun sesungguhnya masih berjalan. Sementara Pak Anies Baswedan, saya menilai untuk saat ini menurun. Kenapa? Karena apa jadinya Indonesia kalau presidennya KDM? Netizen memprediksi Indonesia akan menjadi negara makmur dan pembangunan akan merata di seluruh Nusantara. Bukan tanpa alasan netizen berpendapat demikian. Mereka melihat rekam jejak KDM selama ini. Bukti nyata pembangunan, keterbukaan anggaran, dan arah kebijakannya jelas, yang semata-mata demi rakyat. Dan apakah Anda juga... Apa komentar Pak Ahok tentang wakil wali kota di Surabaya misalnya, atau KDM gitu misalnya, yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat dia itu ngapain? Yang saya lakukan itu justru adalah paksa aja rekam, karena ini public office. Waktu rapat itu yang diupload supaya rakyat tahu, yang menguntungkan rakyat itu ya semua putusan Anda waktu rapat dirapin. Kan untuk publik dong, tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B membuat keputusan. Itu yang harus diupload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah sekarang saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full? Itu menurut Pak Ahok lebih penting. Ya, supaya... Kira-kira ada yang setuju nggak ya? Gubernur Jawa Barat atau yang biasa disebut dengan Bapak Aing itu menjadi orang nomor 1 atau menjadi presiden nanti di tahun 2029, tapi wakil presidennya itu Bapak Ahok. Mantap nggak? Keren nggak itu? Mereka itu dipasangkan. Menurut saya Indonesia bakal maju dan korupsinya bakal dihapus. Bakal tidak akan ada lagi yang merajalela untuk melakukan korupsi. Kalau ada yang setuju, tolong di komen ya. Menurut prediksi Ahok, KDM kalau mau maju ke RI 1 pasti banyak pendukungnya. Dan ini akan menjadi ancaman besar kalau sampai KDM menjadi pemimpin RI nasional ya. Ukuran bagus tidaknya, berhasil tidaknya seorang pemimpin itu bukan menyelesaikan persoalan secara personal sendirian, tetapi membangun sistem. Ketika seseorang pemimpin itu berhasil membangun sistem, dia nggak ada, sistemnya tetap jalan, itu yang berhasil gitu. Tetapi ketika seorang pemimpin lebih one man show,
lebih suka menyelesaikan segala persoalan dengan maju sendirian, dengan harapan mendapatkan puja-puji, dengan harapan mendapatkan populer di mata rakyat, disanjung-sanjung oleh rakyat. Ya menurut saya itu bukan pemimpin yang bagus. Bagi dirinya sendiri mungkin bagus, tetapi secara umum bagi demokrasi, bagi bangsa kita itu bukan sesuatu yang baik. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga lebih aware lagi ya, bahwa pemimpin yang baik itu tidak sekedar hebat di media sosial, tetapi juga hebat di dunia nyata, kinerjanya bagus, dan yang penting terukur, dan penting dia tidak one man show, tidak sendiri. Baik, itu dia teman-teman, hal-hal yang teman-teman bisa perhatikan, hal-hal yang teman-teman bisa saksikan. Bagaimana publik hari ini meminta Kang Deddy Mulyadi untuk berpasangan kepada Ahok. Ya, kita tidak semua publik setuju, tetapi banyak juga. Ya, akhirnya menjadi wacana di media-media, banyak media yang memosting KDM dengan Ahok. Dan para pakar ya, khususnya yang bekerja atau menjadi pengelola, surveyor juga, mereka tidak sedikit yang memprediksi tentang bagaimana kemungkinan Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Ahok ini. Kalau seumpama Kang Deddy dengan Ahok ini, memang secara politik agak susah, karena Kang Deddy Mulyadi itu dari Gerindra, sementara Bapak Ahok itu dari partai PDIP. Sementara PDIP dan Gerindra itu tidaklah sama. Jadi sangat sulit kalau kita nanti perhitungkan atau pertimbangkan seumpama Kang Deddy dengan Ahok. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin jika sesuatu itu akan terjadi. Ya bisa jadi begitu ya. Kurang lebih saya mohon teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.